Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan saya untuk presentasikan proposal dari mata kuliah Metodologi Penelitian Teknik Informatika tahun 2024 tentang pengembangan sistem deteksi intrusi berbasis anomaly detection untuk mendeteksi serangan injection terhadap jaringan ZigBee pada smart home. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Ahmad Nabi Barni Hilmi dengan nomor induk mahasiswa 22515020711185 dari Teknik Informatika angkatan 2022. Baik, langsung saja pada pendahuluan di mana latar belakang saya mengambil judul ini ialah perkembangan smart home yang dipercepat dengan perangkat IoT dengan protokol ZigBee yang mana eh, sekarang menjadi salah satu protokol komunikasi yang umum digunakan di teknologi-teknologi smart home, di mana smart home sendiri adalah rumah pintar dengan beberapa IoT atau Internet of Things, di mana Internet of Things sendiri merupakan eh, kumpulan dari sensor atau mungkin sensor yang dapat melakukan fungsi, melakukan gerak atau melakukan pencatatan pengukuran tertentu yang dapat diakses dari internet atau dapat diakses secara remote dari suatu tempat. Nah, ZigBee ini populer karena konsumsi dayanya rendah, namun menghadapi resiko ancaman dari serangan injection. Nah, ZigBee ini menjadi populer dikarenakan dia itu ringan untuk diterapkan pada IoT maupun smart home yang tentunya memiliki lebih dari satu node IoT, sehingga protokolnya dapat mudah diterapkan namun riskan untuk menghadapi risiko serangan injection. Nah, di sini saya menawarkan intrusion detection system atau IDS yang berbasis anomaly detection yang dapat mendeteksi pola jaringan abnormal atau berbeda dengan traffic pada umumnya, di mana di sini eh, data yang sudah ada sebelumnya dengan traffic normal eh, ketika dibandingkan dengan traffic anomali pasti berbeda, dan juga sistem dari anomaly detection ini berbeda dengan metode berbasis tanda tangan atau signature base, di mana signature base ini mengenali ancaman dari pelatihan sebelumnya yang sudah diberikan seperti itu. Nah, kemudian tujuan dari penelitian ini adalah kita ingin mengembangkan IDS berbasis anomaly detection untuk mendeteksi serangan injection pada jaringan ZigBee di smart home tersebut. Nah, baik, kemudian kembali lagi ke tujuan penelitian di mana efektivitas di sini kita akan menguji efektivitas dari metode anomaly detection dalam mendeteksi serangan injection pada jaringan ZigBee-nya itu seperti apa. Nah, kemudian faktor apa saja yang akan mempengaruhi kinerja dari IDS berbasis anomali ini. Kemudian kita juga akan menganalisis dari kemampuan IDS untuk memberikan perlindungan terhadap ancaman keamanan di ZigBee. Nah, maksud perlindungan di sini ialah ketika deteksi itu sudah dapat dikenali lebih awal atau dapat dikenali dengan tepat sasaran di awal, maka peluang dari IPS atau prevention system itu yang akan menangani resiko tersebut atau mungkin insiden handlingnya dapat dilakukan lebih awal, sehingga resiko keamanan dan juga resiko dari kerugian akibat insiden ini dapat diminimalisir semaksimal mungkin. Nah, kemudian tujuannya ialah untuk mengevaluasi efektivitas anomaly detection, bagaimana efektivitasnya, mohon maaf. Kemudian juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerjanya, bagaimana di atas. Kemudian juga mengukur tingkat perlindungan IDS terhadap ancaman injection. Mohon maaf, ini sepertinya saya dua kali kok masukin ya. Baik, langsung saja kita beralih ke manfaat. Tentunya banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh dengan penerapan IDS ini, di mana kita bisa melindungi privasi dengan meningkatkan keamanan di perangkat smart home kita, mengurangi gangguan operasional akibat serangan tersebut, dan juga mendukung pengembangan atau solusi terkait keamanan yang kita tawarkan secara lebih adaptif, di mana
Em, dengan menggunakan IDS ini, peluang atau mungkin resiko keamanan dari perangkat smart home kita akan menjadi lebih kecil dengan upaya-upaya prevention yang dapat dilakukan lebih dini dengan eh, deteksi yang lebih dini, sehingga prevention yang dilakukan dapat dilakukan juga dengan lebih baik. Dan juga kalau kita sering mengenalnya mungkin early prevention seperti itu. Nah, selanjutnya beberapa batasan masalah yang ada di sini ialah fokus dari penelitian ini hanyalah kepada jaringan Zigbee yang diimplementasikan pada smart home, sehingga IDS ini secara spesifik didedikasikan untuk protokol Zigbee yang diterapkan di smart home. Nah, berikutnya ialah serangan atau mungkin jenis resiko yang dianalisis hanyalah terbatas pada injection. Sebagaimana kita tahu, banyak sekali peluang-peluang kerentanan maupun peluang-peluang celah keamanan pada smart home, mungkin di Zigbee juga. Namun pada penelitian kali ini kita hanya berfokus pada IDS yang akan menangani detection pada pola serangan injection. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita juga hanya membahas tentang metode anomaly detection tanpa perbandingan dengan metode lain seperti signature based dan lain sebagainya. Nah, eh, selain itu, kita juga akan melakukan evaluasi berdasarkan akurasi deteksi dan juga false positive rate-nya. Jadi, untuk mengukur akurasinya dilakukan pada akurasi deteksi dan false positive rate-nya. Seperti itu. Ini masuk ke keterbatasan di mana parameter evaluasinya hanya pada parameter tersebut. Nah, untuk konsumsi daya atau latensi dan lain sebagainya yang juga mencakup eh, objek evaluasi di sini tidak dilakukan karena kita hanya membatasi pada hal tersebut. Nah, untuk sistematikanya sebagaimana umumnya eh, perumusan penelitian ya tetap diawali dengan pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, implementasi pengujian, pembahasan dengan penutup. Tapi pada kali ini kita hanya membahas pada tiga bab: pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, dan juga implementasi. Ya benar, mohon maaf. Pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, dan juga metodologi penelitian. Nah, baik, untuk berikutnya tentang dasar teori. Di sini kita hanya membahas tentang dasar teorinya, di mana kita membahas tentang smart home dan Zigbee, serangan injection, deteksi intrusi, dan juga anomaly detection. Nah, izinkan saya menjelaskan mungkin yang pertama tentang eh, apa itu smart home dan Zigbee, di mana smart home ini mengacu pada rumah, ya, smart home, rumah pintar yang dilengkapi dengan perangkat IoT untuk menyediakan layanan otomatis seperti pengendalian pencahayaan, keamanan, maupun pengaturan suhu dan lain sebagainya dari jarak jauh atau remote yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Nah, di sini kita menggunakan Zigbee. Zigbee, mohon maaf, di mana Zigbee itu merupakan sebuah protokol komunikasi nirkabel yang dirancang khusus untuk perangkat IoT dengan daya rendah, di mana Zigbee beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz dan juga memiliki karakteristik utama yaitu konsumsi dayanya yang rendah. Nah, di sini adalah poin plusnya di mana akhirnya Zigbee itu banyak dipakai. Nah, selanjutnya kita juga membahas tentang serangan injection, di mana serangan injection itu adalah serangan di mana penyerang menyisipkan data berbahaya ke dalam sistem untuk mengubah perilaku atau fungsi dari perangkat. Nah, contohnya adalah malware yang diinjek ya, seperti namanya injection dimasukkan untuk mengganggu fungsi dari perangkat sehingga perangkat tersebut tidak dapat bekerja dengan optimal maupun datanya yang tidak benar seperti itu, atau mungkin membuat fake data dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang sistem deteksi intrusi atau IDS, Intrusion Detection System, di mana ia adalah sebuah mekanisme keamanan yang dirancang untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau ancaman dari suatu jaringan. Nah, IDS ini sebenarnya ada dua. Yang pertama ada signature base, yang kedua adalah anomaly detection, di mana signature base itu metodenya metode analisisnya ialah dia mendeteksi ancaman berdasarkan pola serangan yang sudah dikenali sebelumnya. Jadi sudah ada pelatihannya. Kemudian untuk anomaly detection ini
dia mendeteksi aktivitas jaringan yang menyimpang dari pola normal. Jadi terus di update seperti itu. Nah, anomaly detection ini seperti langsung masuk ke selanjutnya juga di anomaly detection itu di mana dia dianggap sebagai salah satu hal penting dalam domain aplikasi di mana tekniknya anomaly detection ini bekerja dengan mempelajari pola jaringan melalui teknik pembelajaran menggunakan machine learning di mana yang di sini kita akan gunakan ialah SVM, super vector machine, lebih khususnya ke ONCI SVM atau one class SVM. Nah, di mana dia dirancang untuk mempelajari distribusi data normal dan melakukan identifikasi data berbeda eh, yang signifikan dari distribusi tersebut. Nah, kemudian yang kedua tadi kan yang supervised ya, yang berikutnya ialah yang unsupervised atau kita menggunakan isolated forest di mana metode kerjanya dia itu akan memodelkan distribusi data normal dan mengidentifikasi outlier berdasarkan jaraknya dari distribusi. Jadi dia akan mengisolasi data yang tidak sewajarnya seperti itu. Oke, selanjutnya pada metodologi untuk studi literaturnya kita yang pertama melakukan perancangan sistem yang sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan ini studi literatur yang juga sudah kita bahas sebelumnya tentang di mana studi literatur ini membahas tentang studi pustaka yang dilakukan di protokol ZigBee dan juga kerentanannya pada IoT dengan algoritma anomaly detection. Nah, fokusnya pada efektivitas OSVM dan juga isolated forest untuk mengenali pola anomalinya. Nah, selanjutnya ialah fase perancangan sistem di mana kita di sini melakukan perancangan sistem deteksi intrusi menggunakan pemodelan jaringan ZigBee. Di sini kita menggunakan software Omnet++ yang dapat kita gunakan untuk pemodelan jaringannya mencakup perangkat IoT yang saling terhubung dalam lingkungan smart home dengan skenario lalu lintas normal dan juga lalu lintas yang mengandung serangan injection atau lalu lintas yang tidak normal. Nah, namun di sini kita tetap harus melakukan pada tahap implementasi kita harus mencoba pada teknologi nyata. Jadi benar-benar diimplementasikan ke hal nyata. Juga kita mempelajari tentang anomaly detection yang dirancang untuk menggunakan dataset lalu lintas di jaringan ZigBee itu kan seperti apa. Nah, kemudian diimplementasi sebagaimana yang disebutkan tadi kita mengimplementasikan jaringannya dalam Omnet PP dan juga kita akan melakukan testing di dunia nyata, juga melakukan pengumpulan data dan melakukan implementasi dari OCSVM dan juga isolation forest-nya. Nah, kemudian akan dilakukan analisis dan pengujian di mana di sini kita akan mengevaluasi performa model dari anomaly detection yang sudah kita buat dalam deteksi serangan injection. Nah, data pengujiannya ini terdiri dari lalu lintas jaringan normal, lalu lintas jaringan dengan pola serangan, dan juga kita lakukan evaluasi model. Nah, matriksnya kita dapat memilih atau mungkin nanti kita akan menentukan matriks yang terbaik dari beberapa contoh ya. Ada seperti precision, recall, level score, erosi ausi, di mana tujuannya adalah untuk memastikan efektivitas dari algoritma itu sendiri. Nah, setelah kita melakukan analisis dan pengujian ini, kita akan membuat kesimpulan, di mana kesimpulan ini setelah semua tahap penelitiannya selesai, berdasarkan hasil pengujian dan analisisnya, eh, kita buat kesimpulan yang akan menjawab rumusan masalah eh, penelitian yang kita buat untuk melakukan deteksi serangan injection pada jaringan ZigBee di smart home ini. Nah, bagaimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma yang kita terapkan mampu mendeteksi anomalinya dengan tingkat akurasi yang dihasilkan dan juga kita menambahkan saran untuk penelitian berikutnya apa yang bisa dievaluasi dari penelitian kali ini pada penelitian-penelitian berikutnya sehingga efektivitas dan juga hasil yang didapatkan dapat meningkat. Baik, mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari ucapan maupun penyampaian dan lain sebagainya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.